Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi at'amana hadha wa razaqnahu min ghairi haulin minna wala quwwah. Jamaah sudah makan? Gimana tuan rumahnya? Katanya bisa sambil nyemil. InsyaAllah segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita tanpa ada daya dan upaya dari kita pada hakikat. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahmatullah, sudah menjadi sunnatullah, tidak ada manusia yang tidak diuji. Dan Allah sudah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Orang kafir diuji enggak? Diuji. Orang munafik diuji. Orang musyrik juga diuji. Orang-orang beriman diuji. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, dan kami memberikan bala kepada kalian yang bentuknya, bentuk ujian itu keburukan atau bentuknya nikmat. Orang sehat diuji. Ada orang sehat ternyata kesehatannya dihabiskan untuk main bola. Pas adzan lemes. Pernah ngeliat? Orang main bola semangat. Ya, pas adzan langsung lemes. Ayo sembahyang. Saya kesel. Bayangkan dulu. Dari tadi belayu rono, belayu kini dah kesel. Pas krungu adzan lemes. Dia sedang diuji. Wa ilaina turja'un. Dan merasa engkau yang paling besar ujian. Boleh jadi ada orang yang ujiannya kekayaan dan itu berat buat dia, daripada diuji dengan kemiskinan. Sehat dan sakit ujian. Bapak-bapak kalau disuruh milih, ujian sehat apa ujian sakit? Oke, sehat. Kasihkan mic-nya, nama. Kenapa kok milih ujian sehat? Mic-nya diambil. Loh kok nggak jadi? Apa milih sehat? Apa sekarang kelebihan kalau ujiannya sehat? Oke, karena merasa ujiannya lebih ringan, lebih sesuai. Kalau ujian sakit berat, kayaknya kalau kita sakit cuma pahalanya dan jaraknya lebih dari ujian. Gitu. Jadi kalau ujian sehat, poinnya dia bersyukur atau tidak. Kalau ujian sakit, poinnya dia sabar atau tidak. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, sehat atau sakit,
yang dipilihkan buat Allah untuk kita. Yang terbaik itu. Karena belum tentu kita dikasih sehat genap. Anak pernah ketemu dengan orang yang sudah cacat. Yang ini. Anak dulu dalam sepekan itu main golf, dia cerita susah pulang sedia ke masjid tidak pernah. Sampai suatu hari anak berangkat main golf, nabrak mobilnya ini, nabrak truk yang bawa besi core itu, masuk ke kepalanya, ke badannya. Sejak itu anak ke masjid. Berarti ujian mana yang lebih baik buat dia? Sakit. Sehat gak pernah ke masjid. Dikasih ujian sehat gak pernah ke masjid. Dikasih sakit, dia harus sakit dari masjid. Dia ini dalam Allah Subhanahu. Maka kita juga harus sambil tapi kita harus berikan kepada kita. Baik. Mana yang lebih baik? Ujian dikasih anak atau nggak punya anak? Nah, jemaah, ada yang sampai hari ini belum punya anak dan ingin punya anak. Antum sudah punya anak? Belum? Oke. Kepingin antum punya anak? Apakah antum yakin dikasih anak itu baik buat antum? Gak tahu. Betul, gak tahu. Makanya Allah Azza wa Jalla ketika berbincang menyebutkan keterbatasan ilmu manusia menghadapi ujian ini, Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Yang kita nggak suka dengan ujian ini itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Kok bisa? Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tak tahu. Kalian tak tahu. Aisyah radhiyallahu taala anha sampai meninggal dunia enggak dikasih anak. Kira-kira kalau Aisyah dikasih anak, bisakah dia menyebarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang banyak itu? Bisakah dia fokus untuk mengajarkan ilmu yang didapat oleh Nabi SAW? Ya tentunya nggak bisa. Karena namanya seorang ibu akan sibuk sama anak-anaknya. Tapi ternyata ujian itu nikmat buat Aisyah radhiyallahu taala. Dia memang tidak punya anak, tapi ada banyak manusia yang merupakan anak didiknya Aisyah radhiyallahu taala. Ada kisah seorang wanita di Arab sana, yang dia 10 tahun menikah nggak punya anak. Akhirnya keluarga suami maksa sang suami untuk nikah lagi. Ya karena ketahuan bahwasanya dia yang nggak bisa punya anak, maka sang istri pun memperkenankan suaminya untuk nikah lagi. Nikah dan punya anak. Cerita perempuan ini, suamiku jarang ke rumah sejak dia menikah lagi. Dia sudah sibuk sama anak-anaknya. Mungkin dia ke rumah kalau sumpah. Di rumah yang kedua sumpah, baru dia ke rumah. Tapi perempuan ini berusaha untuk menerima. Dia subhanallah, dia punya keterampilan. Dia membuat sesuatu barang itu. Akhirnya warga satu kampung itu menjadi anak didik dia di keterampilan itu. Ternyata Allah mau kasih pahala lain buat dia. Tidak ngurusi anak tapi ngurusi masyarakat di kampung. Karena semua ujian itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba di kemampuannya. Ingat di surat Al-Kahfi ketika Khadir bersama Nabi Musa ketemu seorang remaja dipelintir lehernya, dibunuh tuh.
Bagaimana perasaan orang tuanya dengar anaknya mati dibunuh? Ya tentunya akan hidup dalam kesedihan. Lalu Khadir menceritakan kepada Nabi Musa, kenapa anak remaja itu kok dibunuh? Atau bocah itu kok harus dibunuh? Khadir mengatakan, wa ammal ghulam, adapun bocah itu kenapa kok dibunuh? Fakana abawahu mu'minain, kedua orang tuanya itu adalah orang yang beriman, bapak ibunya itu seorang yang beriman. Fakhashina ayyurhiqahuma tuyanan wa kufra, kami takut kalau anak itu tumbuh besar akan ngerepotin orang tuanya, bahkan bisa membuat orang tuanya melampaui batas dan murtad dari agama. Jadi anak itu nikmat dan fitnah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian dan anak kalian itu fitnah buat kalian, yani cobaan buat kalian. Maka Khadir dikirim sama Allah untuk mematikan anak itu. Lalu dia mengatakan, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma, dan kami berharap Allah memberikan ganti buat orang tua itu, anak yang akan lebih suci dan lebih pengasih kepada orang tua. Jadi kalau kita bicara musibah, kita itu nggak bisa milih, tapi kita harus yakin semua akan diuji. Mungkin ada sebagian kita yang merasa, anak kok lama nggak dikasih ujian Ustaz ya? Apakah pertanda iman anak ini kurang? Soalnya tadi temanya apa? Apa temanya? Ujianmu level cerminan keimananmu. Kadang-kadang sebagian merasa diuji, padahal diuji terus tapi tidak sadar. Dia pikir ujian itu selalu penyakit, kesulitan. Nabi Yusuf alaihissalam diuji apa sama Allah? Ya, diuji sama kakak. Ujiannya Nabi Yusuf, si cilik Nabi Yusuf dibuang sama kakak-kakaknya, dijual menjadi budak, diangkat anak. Itu dilewatin sama Nabi Yusuf. Ketika dikasih ujian perempuan, antum kira-kira bapak-bapak kalau dititipi sama istrinya ART yang ayu di rumah, terus istri ngomong, mas aku tak kajian mas ya. Aduh, antum membolehkan istri antum kajian? Atau anak melok? Enggak, ditinggal enggak. Apakah antum akan melakukan itu ya? Atau tafadhol bismillah, nginep enggak apa-apa? Kok nginep kajian? Nabi Yusuf ketika diuji oleh perempuan, apa yang lakukan Nabi Yusuf? Lari Nabi Yusuf. Lari. Kalau tetap di tempat itu, boleh jadi Nabi Yusuf akan terjebak. Makanya Nabi Yusuf lari, karena disebutkan sama Allah. Ada ada perasaan. Falamma hammat bihi wa hamma bihi, ketika perempuan itu, istrinya Al-Aziz itu, ada terpetik di hatinya senang sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun sebagai seorang pemuda, beliau normal, tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Antum pernah nggak digoda dengan perempuan cantik? Alhamdulillah, ya level iman antum memang belum. Soalnya kalau digoda, dikasih fitnah itu bisa-bisa gelundung. Itu kalau kita bicara sesuai dengan keimanan Allah berikan kepada kita. Nabi Zakaria dikasih ujian nggak punya anak sampai umur hampir 100 tahun, dan Nabi Zakaria nggak pernah putus asa. Jadi ini yang belum pada punya anak ini,
Jangan pernah putus asa, minta terus sama Allah SWT. Tapi kalau dikasih anak harus siap. Kenapa? Anak itu ujian. Selain dia karunia, itu ujian. Ujian yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria, dikasih anak setelah 100 tahun. Yang ngasih nama anaknya Nabi Zakaria itu Allah. Langsung dikasih nama Yahya. Artinya yang hidup, Yahya itu hidup. Bagaimana senangnya Nabi Zakaria, tapi Allah kasih ujian lagi. Yahya mati, dipenggal kepalanya, dihadiahkan kepada seorang pelacur kepalanya. Ya Allah, ujian Nabi Zakaria sesuai dengan keimanan. Allah berikan ujian itu. Bagaimana perjuangan Nabi Isa? Apa ujiannya Nabi Isa? Lahir tanpa bapak. Dan Yahudi menyebarkan fitnah bahwa Nabi Isa adalah anak zina. Ya Allah, ujian. Orang kampung ketemu, anak izin. Ini anak zina. Gimana perasaan? Dan memang nggak ada bapak. Tidak ada bapak. Dan itu bala yang Allah beri. Sesuai dengan kadar keimanan. Jadi jangan berpikir selalu ujian itu musibah yang tidak menyenangkan. Kadangkala ujian itu adalah jabatan. Bagaimana Nabi Yusuf ketika ditaruh di posisi yang tinggi. Ada seorang yang mungkin pernah dizalimin sama abang-abangnya. Maka dia ingin menunjukkan kepada orang, apalagi saudaranya, kalau aku bisa lebih dari mereka. Sehingga memotivasi dia untuk berjuang sampai dia lebih dari abang-abang. Ketika dia lebih dari abang-abangnya, apa yang dia lakukan? Ada yang malah memutuskan sentuh. Ada yang malah merendahkan abang-abang. Nabi Yusuf ketika abang-abangnya mengatakan laqad atharakallahu alaina, Allah telah memuliakan engkau di atas kami. Nabi Yusuf tidak mencela abang-abangnya, tidak menyalahkan abang-abangnya. Nabi Yusuf menyalahkan setan yang merusak hubungan di antara kita. Maka ingat, kalau bicara yang namanya bala sesuai dengan level keimanan seseorang, maka ini tidak selalu yang sulit dan tidak menyenangkan. Boleh jadi balaknya hal-hal yang menyenangkan. Kemudian ahibati fillah, kita semua mengaku beriman. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ada ujian khusus buat orang-orang yang mengaku beriman. Di awal surat Al-Ankabut Allah mengatakan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan beriman lalu mereka dibiarkan, oh saya sudah hijrah, saya sudah Islam, lalu Allah nggak akan kasih balak buat dia? Artinya dia sudah langsung masuk surga. Allah akan berikan balak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan fitnah. Fitnah ini artinya cobaan, balak. Bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya seperti Bilal bin Rabah, disiksa Bilal bin. Ada yang bentuknya seperti Masyitatu binti Fir'aun. Bagaimana ujian Allah berikan kepada Masyitah, anaknya satu persatu dimasak di depan mata dia aja. Kira-kira kalau ujian itu diberikan kepada kita, kita mampu? Enggak. Maka Allah tidak berikan kepada kita. Ini level imannya Masyitah, sudah jangan ditak. Level imannya Bilal bin Rabah, Sumayyah, diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya, dipukuli sama Abu Jahal. Dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Abu Jahal ambil tombak, ditusuk kepala, mati. Memang level keimanannya seperti itu. Dan Allah akan berikan pahala sesuai dengan kesabaran kita. Wa illa orang kafir pun disiksa. Atau jangan dipikir orang-orang kafir tidak mendapatkan bala.
gempa, longsor, banjir. Orang-orang kafir juga merasakan itu. Penyakit-penyakit kronis. Oh, sama orang kafir. Cuma bedanya, bagaimana seorang menghadapi bala yang Allah berikan kepada dia. Apakah dia bersabar? Atau ternyata dia marah-marah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis yang menjadi pemilihan tema itu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas atau Amr bin As. Dia bertanya kepada Nabi SAW, man asyaddun nasi bala'an, siapakah orang yang paling berat bala, ujian? Maka kata Nabi SAW, al-anbiya, para nabi. Bukan bicara bala penyakit. Boleh jadi bentuk balaknya kerajaan. Nabi Sulaiman dikasih kerajaan sama Allah SWT dan diuji terus-terusan sama Allah. Nabi Sulaiman singgasannya Ratu Balkis, dengar suaranya semut berbicara, faham suaranya semut. Dikasih angin yang bisa memindahkan bala tentaranya dalam satu waktu menuju ke tempat musuh. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Kadangkala kita melihat ya mobilnya orang-orang yang bagus, tidak selalu yang bagus. Tapi orang benar-benar merasa dikasih tulisan itu, hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhan. Bukan karena usaha, bukan karena perjuanganku. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Qarun dikasih sakit sama Allah, dikasih harta sama Allah. Dan Qarun itu termasuk orang yang berilmu. Ketika dikasih ujian harta sama Allah, lupa. Allah menyuruh Qarun mensedekahkan hartanya, berbagi dengan hartanya, memberi manfaat kepada manusia. Wala tabghil fasada fil ardi, jangan suka berbuat dosa di muka bumi ini. Allah kasih harta, Allah kasih kedudukan, jangan sampai hartanya digunakan untuk berbuat kemaksiatan. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada Allah. Benamkan dia bersama semua harta. Dan subhanallah sampai hari ini ya, orang kalau nemu harta tersimpan, apa kata mereka? Harta Qarun. Harta Qarun. Di korupnya. Harta Qarun. Sama ujiannya. Tapi beda cara menghadapi. Fir'aun, Allah berikan kerajaan kepada dia. Sampai dia mengatakan, hadil anharu tajri min tahti. Oh, lihat tuh, sungai-sungai mengalir dari bawah kerajaan. Seakan-akan dia yang membuat air itu mengalir. Akhirnya dia dimatikan di dalam air. Karena lupa terhadap ujian yang Allah berikan. Maka kalau bicara manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Apalagi kalau bicara ujian menegakkan agama Allah. Sebagian kita mungkin ujiannya orang tuanya. Ana mendakwain orang tua ana sudah 10 tahun. Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Nabi Ibrahim ujiannya menghadapi bapaknya, diusir sama bapaknya, dibakar sama kaumnya, nggak punya anak lagi. Bayangin, sudah level imannya seperti itu, kan orang selalu berpikir Nabi ini seharusnya kalau berdoa langsung dikabulkan sama Allah SWT. Tapi ujiannya Allah tunda dikabulkan doa, terus ditunda, sampai punya anak sama Allah nggak boleh ngelihat anak.
taruh di Mekah. Berangkat ke Mekah. Ditinggal. Sampai nanti datang lagi, sudah remaja. Udah remaja, apa pesan Allah kepada dia? Sembelih anak. Kita kalau dikasih ujian seperti itu, anak dewi disembelih. Tapi Nabi Ibrahim melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita bicara ujian. Baik. Thummal amthal fal amthal. Setelah para nabi, maka orang-orang soleh yang mendekati ke derajatnya para nabi. Umar bin Khattab ujiannya apa? Dibunuh jemaah. Dibunuh Umar itu. Utsman bin Affan dibunuh. Ali bin Abi Thalib dibunuh jemaah. Allah berikan ujian kepada mereka seperti itu. Maka kita yang imannya biasa-biasa aja ya, ujiannya ya sesuai. Kalau bicara dalam perjuangan menegakkan agama Allah, kata Nabi SAW, yubtala rajulu ala hasabi dini. Orang itu dikasih bala sesuai dengan kadar keimanan dia. Sholat malam itu ujian apa enggak? Jamaah, ana lihat jamaah wis mulai ngantuk pedes ngoten ya Ustaz. Gahwa kopi bisa dikelilingkan. Tapi sholat malam itu ujian apa tidak? Bala. Ada sebagian kita yang nggak pernah sholat malam. Ya memang imannya segitu. Ada yang sholat malam 2 jam. Ada yang sholat malam 15 menit. Antum pikir orang yang sholat malam tidak diuji sama Allah, dia harus berdiri ngantuk delok kasur, ya Allah, kasur sampai rokaatnya lahir. Oh iya. Itu uji Jumatan. Oh iya, ada yang bagi-bagi kopi. Silahkan Bapak, saya izin minum dulu. Alhamdulillah. Baik, Jumatan. Ada orang yang diuji, dikasih waktu kosong, tapi nggak masjid. Nunggu adzan. Tuh nunggu komat, alhamdulillah nunggu komat gitu. Ini nunggu adzan. Adzan baru ke masjid. Dia diuji. Ada orang yang berangkat sebelum semua ke masjid, dia sudah ada di masjid. Orang yang pertama datang ke masjid di awal waktu itu seperti berkorban apa? Unta. Sebagian kita sampai mati tidak pernah korban unta. Nggak pernah tertarik dia ke masjid itu. Adalah insya Allah sebagian. Ada yang ke masjid jam 8 jamaah Jumatan. Loh langsung guyu maksudnya. Jam 8. Pas umroh. Ndaklah jam 8 ya, ndak bisa jam 9 paling jam 10. Hah? Puasaan doang gitu kan? Iktikaf bang. Iktikaf mulai subuh di masjid. Itu ujian. Dan sebagian kita tadi imannya memang sampai ke sana. Datang dekat-dekat waktunya ada. Dan sunnahnya Jumatan itu jalan kaki. Loh ini kita bicara ujian. Antum dikasih motor, dikasih mobil, dikasih kaki. Ini kalau kita bicara nikmat yang Allah berikan. Dan Nabi SAW menyebutkan, wa masya walam yarka. Dan orang itu jalan kaki dan tidak naik kendaraan. Itu Jumat. Ini yang dapat pahala dengan setiap langkahnya pahala 1 tahun. Masya walam yarka. Mampu nggak antum? Ada yang sampai saat ini belum pernah nyoba. Jangan. Aduh, takut riak. Alasannya takut riak. Apalagi yang masjidnya dekat. Enak. Yang masjidnya jauh sesuai dengan langkah dia. Makanya kita lihat tadi ada yang orang dikasih ujian sama Allah, masjidnya jauh. Ada yang ujiannya masjidnya dekat.
Masjid dekat nunggu adzan, masjid jauh sebelum adzan sudah nyampe. Kayak kalau kita lihat orang umroh. Orang umroh itu yang hotel-hotelnya jauh, Masya Allah. Sebelum asar di masjid. Sampai isya. Karena kalau pulang tidak iso balik. Yang hotelnya Haram View. Nunggu qomat bukan azan. Qomat jam. Lihat, oh rame. Sholatnya di musola. Bayangin ya. Sudah dikasih nikmat sama Allah, lebih dekat jaraknya. Sholatnya di hotel. Ya memang level imannya ya seperti itu. Ini berkaitan dengan level keimanan tadi. Loh, tidak apa-apa bagi kopi, Bapak. Masuk TV, tidak apa-apa. Ini membuat orang-orang tidak ngantuk. Fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'u. Kalau agamanya kuat, maka ujiannya semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dini. Tapi kalau agamanya tipis ya maaf, ya udah disesuaikan dengan dia. Namun pahala sesuai dengan besarnya bala. Jadi kalau bicara pahala ya nggak sama yang sakit kepala sama yang kanker. Ada orang sakit kepala, ada yang kena tumor di otaknya sampai dibuka tempurung. Apakah pahalanya sama? Bukan berarti akhirnya antum minta, ya Allah, anaknya ono tumor lah, Allah. Tidak boleh. Kita nggak boleh minta bala, kita disuruh minta afiat, keselamatan. Tapi kalau kena bala, hadapi. Lalu kata Nabi SAW, "Fama yabrahul bala'u bil abdi." Ada orang yang terus dikasih bala sama Allah SWT. Bala itu nempel sama dia. Sampai dia berjalan di muka bumi ini nggak punya dosa. Jamaah rahimakumullah. Mengapa orang beriman diuji? Orang kafir dapat ujian, orang beriman juga diuji. Untuk membuktikan kejujuran iman. Tadi di surat Al-Ankabut yang kita baca, apakah manusia mengira dengan mengatakan amanna cukup? Ada kan dites ya. Orang-orang munafik itu kapan ketahuan sifat munafik mereka? Waktu perang, waktu sholat isya, waktu sholat subuh. Orang munafik itu kalau isya subuh ke masjid enggak? Ada yang ke masjid, tapi kan berat. Makanya kata Nabi SAW, asyaddu athqalus salati alal munafiqin. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Ini bala. Krungu adzan isya, ya Allah, wis mati lampu adzan isya, berat dia mau ke rumah Allah. Subuh juga seperti itu. Maka bala ini hadir untuk membuktikan kejujuran keimanan seseorang. Kemudian bala itu ternyata mengangkat derajat. Bahkan jamaah, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, idza sabaqat lil 'abdi manzilatun 'indallah. Kalau Allah sudah tetapkan buat hambanya kedudukan di surga, tapi ternyata amalannya nggak cukup, maka Allah kasih bala dia di dirinya, di tubuhnya, di hartanya, di keluarganya, di anak. Ada orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Ada yang anak-anaknya sempurna. Apa salahnya orang ini? Enggak, kita nggak bicara salah. Kenapa kok dikasih sama Allah anak berkebutuhan khusus? Ini fulan tidak pernah sholat, anaknya sehat semua. Allah sudah mengukur bala tersebut.
Dan ketika Allah tetapkan kedudukan di sisi Allah yang amalnya nggak cukup, Allah kasih bala. Maka husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala ketika dikasih bala. Ada pengumuman. Afwan Ustaz, ada pengumuman sedikit. Siap, bukan adzan asar kan? Bukan. Belum, Ustaz. Iya. Nah. Di depan ada mobil Grand Livina dengan nopol L1296 BBX Bravo Bravo Serok. Parkirnya menghalangi orang yang mau masuk ke rumah. Mungkin bisa dipindahkan. Mobil Grand Livina putih atau silver, nopol L1296 BBX. Tuh. Wah, ini ujian disesuaikan dengan keimanan. Iya. Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, jadi untuk mengangkat derajat, yang ketiga bala itu untuk menghapuskan dosa. Siapa yang tidak punya dosa, angkat tangan di sini. Ada dosa-dosa yang tidak dihapuskan dengan istighfar, dihapuskan dengan rasa sakit, bahkan gundah, rasa gundah, rasa galau. Ibu-ibu yang suka kepikiran, boleh jadi itu penghapusan untuk dosa-dosa. Ketika seorang berbaik sangka sama Allah, hidupnya tenang. Sudah, mau gimana ya, Allah sudah takdirkan segala sesuatu, dan boleh jadi ini untuk menghapuskan dosa. Ahibati fillah, Ibnu Qayyim pernah berkata, kalau bukan karena bala di dunia ini, boleh jadi manusia datang pada hari kiamat dalam kondisi bangkit. Kita kan akan ditimbang amalan. Apa kata Allah? Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Boleh jadi kita kalau nggak ada bala ujian ini, apa yang terjadi sama kita? Bangkrut. Ternyata ditimbang amal-amal soleh kita dengan dosa-dosa kita, nggak berat. Ternyata dikasih bala ini salah satu tadi untuk menghapuskan dosa, untuk memberatkan timbangan kebaikan. Maka jangan pernah berpikir bala yang Allah berikan kepada kita tidak sesuai. Sudah sesuai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin tidak sesuai. Cuma yang perlu kita lakukan, bagaimana cara menghadapi ketika musibah itu menimpa. Kalau ujiannya satu hal yang tidak menyenangkan, menyenangkan babnya syukur. Tapi kalau yang tidak menyenangkan, biasanya orang ada yang protes, di PHK, mulai mikir siapa yang hasut sama aku, dagangan ndak laku-laku, mikir ono sing dukuni gitu. Antum ketika dapat musibah nggak perlu protes. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi semua sudah dicatat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Atau idza ahabballahu qauman ibtalahu. Allah kalau cinta kepada satu kaum, Allah akan kasih bala buat mereka. Faman radiya falahu ridha. Yang dia ridha, maka Allah ridha. Yang dia protes, yang dia marah, maka Allah maksa. Engkau itu siapa? Kita itu sering lupa dengan nikmat Allah kalau dikasih musibah. Seakan-akan Allah tidak pernah kasih nikmat. Dan kalau lagi dikasih nikmat, kita lupa kalau kita pernah susah. Makanya ada istilah OKB, orang kaya baru. Itu kadang-kala lupa kalau dia dulu pernah susah. Jadi lupa.
Maka ingat, jangan menyalahkan Allah, jangan mempertanyakan keadilannya. Kalau orang Arab dulu ada yang sampai merobek-robek bajunya, ada yang meratapi, teriak-teriak, memukul pipinya, mencakar-cakar wajahnya, ada. Maka hal itu terlarang. Ini tadi diuji juga. Yang kedua, sabar. Sabar ini wajib. Apa sih sabar itu, jemaah? Penuh hadiah di sini. Ya. Iya, apa sabar itu? Artinya sabar itu apa? Iya, apa sabar itu? Sabar. Sabar itu apa? Sabar itu ada 3 macam. Sabar melaksanakan perintah Allah, ada sabar menjauhi larangan Allah, ada sabar menghadapi musibah. Pertanyaannya, artinya sabar itu apa? Nahan apa? Nahan nafsu? Menahan diri, kena musibah sekarang, anaknya meninggal dunia. Yang disebut sabar itu menahan diri dari apa? Oke, siap, kasihkan hadiah. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Menahan diri dari tadi protes, menahan diri dari mengucapkan yang bertentangan dengan syariat dan akal sehat, menahan diri dari melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan akal sehat dan syariat juga. Makanya ada orang yang tidak sabar bunuh diri dia. Apakah dengan bunuh diri masalahnya selesai? Dia pikir seperti itu. Ada yang tidak sabar membunuh, kemudian dia sakit hati kepada seseorang karena dibully atau karena dizalimi, akhirnya dia berangkat, dia ambil celurit, dia celurit orang. Ini orang tidak sabar. Sabar ada batasnya. Loh, ya tidak sabar berarti. Kalau sabar dia ngomong ada batasnya, berarti sampai titik dia tidak sabar. Sabar itu nggak ada batasannya. Menahan diri dari mengucapkan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan akal sehat dan syariat, emangnya ada batasnya? Nggak ada batas. Sampai kapanpun kita tidak boleh menyelisihi syariat. Wis tak kuat, Ustaz. Makanya apakah seorang ketika dizalimin, ya, dia umpamanya dibully, uangnya diambil, lalu dia marah membunuh yang menzalimin dia, apakah itu perbuatan yang legal? Tidak. Tapi banyak orang kadangkala ya dia melakukan itu untuk melampiaskan marah. Maka sabar itu menahan. Dan Allah mengatakan wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini kalau ujiannya satu hal yang tidak menyenangkan. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jamaah, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan khusus orang mati. Antum emak-emak mungkin masak, ya, kemudian kena minyak, luka bakar, apa yang dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sahu matko sopo mati iki lho genek. Karena orang berpikir itu hanya untuk orang meninggal. Sandalnya hilang, keluar dari masjid, hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kucingnya mati, ketabrak, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa
Apa saja kekurangan harta. Kan ujian dari Allah itu rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, ditinggal mati orang yang dicintai, kemudian kekurangan buah-buahan, hasil panen gagal umpamanya, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan buat orang yang suka marah, yang tidak sabar, kalau dia dalam kondisi berdiri, usahakan duduk. Ibu-ibu yang mungkin marah sama suaminya, biasanya kalau berdiri dia ada piring diuncal. Siapa yang pernah dilempar piring sama istrinya? Angkat tangan, kita kasih hadiah. Nah, tidak apa-apa jemaah. Masih Jong, kirim nomor hadiahnya. Ya, kasih ke Reza. Iya, jadi orang itu kalau dalam posisi marah berdiri, biasanya dia akan melakukan tindakan dengan tangan. Makanya disuruh duduk. Kalau duduk nggak bisa nahan, rebahan. Sudah. Jadi kalau rebahan itu memang akan lebih turun amarah. Ini musibahnya diganyang sama orang, itu juga ujian dari Allah SWT. Bagaimana menyikapi ujian tersebut? Apakah kita juga ikut menzalimin dia atau kita bersabar? Itu pilihan. Jadi menahan lisan, menahan hati, menahan anggota badannya. Lisan ditahan dari mengucapkan tadi hal-hal yang tidak diinginkan Allah. Karena ada orang kalau marah itu isi WC keluar. Yang biasa di WC keluar dari mulutnya. Loh, di WC kan? Hati yang kotor. Kemudian menahan hati dari protes, dari seudon sama Allah. Kadang-kadang hati ini ya adil, hati-hati. Hati kita harus ditahan. Kita harus memasang husnudzon. Enggak, Allah Maha Baik. Pasti ada hikmahnya. Semua sudah disesuaikan dengan keimanan hamba. Allahumma shalli ala. Baik. Jadi menahan anggota badan tadi dari melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ridha. Ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridha ini di atasnya sabar. Ridha ini wis tidak panas. Makanya orang kalau sabar itu biasanya dodonya panas. Kalau antum pegang dikasih telur matang, berarti dia sedang dikasih tahu anakmu meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia itu. Tapi kalau ridha sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi sudah mulai tenang. Dan menerima keputusan Allah ini tentunya karena imannya lebih kuat dibandingkan dengan orang yang hanya bersabar saja. Yang keempat, syukur. Nah ini kalau bicara syukur ini pertanyaannya, bagaimana antum bisa bersyukur pada saat kena musibah? Siapa yang mau jawab? Nah, ada mic-nya. Bersyukur karena pasti ada hikmah yang lebih baik dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah, Ustaz. Apa hikmah? Hikmahnya yang kita belum tahu nantinya. Tidak yang tahu. Ojo saya nggak tahu, dari nggak tahu. Anak mau tanya hikmah dari ujian tadi. Apa hikmahnya? Yang kita pasti, yang tadi udah kita sebutkan beberapa hikmah. Apa? Hikmahnya Allah pasti tidak akan mendolimi hambanya. Oke, Allah tidak mendolimi hambanya. Yang kedua, pasti Allah akan beri kebaikan setelah ono pahala. Ada pahala. Yang ketiga, musibah itu datang untuk apa?
menghapuskan dosa, mengangkat derajat, ono gitu loh. Yang membuat kita ini, loh, ya alhamdulillah sebenarnya dikasih musibah. Oke, kasihkan hadiahnya. Masya Allah. Dan kalau bicara musibah, umpamanya, tapi ana mau tanya sama bapak ini, ono sesepuh kita, kasih mic Pak Praid. Oke Pak Praid, kalau boleh ana tanya, selama hidupnya Pak Praid itu ujian apa yang terberat? Loh ya opo sih? Nah, betul Pak Praid. Apa? Maksudnya Pak Praid ini sekarang umur berapa? Tuh, 73. 73. Selama 73 tahun itu, apa musibah yang dianggap Pak Praid paling besar, paling berat menghadapi? Waktu kehilangan kedua orang tua. Allahu Akbar. Umur berapa kehilangan orang tua? Masih muda, 58. Pak Praid yang umur 58 apa orang tua? Orang tua. Orang tua. Waktu itu Pak Praid umur berapa? Waktu itu umur 34. Subhanallah. Itu yang paling berat. Apa yang dilakukan Pak Praid pada saat itu? Sabar apa ridho atau sempat protes? Enggak, dari itu aja. Sabar. Tidak ridho dan Itu. ridho. Kasih hadiahnya Pak Praid. Insyaallah. Barakallahu fikum. Jadi Nabi SAW mengatakan satubdina. Bukan Nabi ya, ini ada bait syair yang Nabi kadang-kala menyenandungkan. Wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwati. Hari-hari itu akan menyingkap kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang antum belum siap untuk menghadapi. Ada yang siap, orang tua sakit ya, orang tua parah penyakitnya, dokter ngasih tahu ini kayaknya nggak lama lagi, kan ada kesiapan. Tapi ada orang tuanya sehat, loh, apa bapak keluar dari masjid ditabrak motor, meninggal. Ini nggak siap. Dan akan ada hari-hari yang membuat kita harus bersabar ekstra. Tapi seorang yang beriman dengan takdir Allah SWT, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bicara ridho ini karena dia tahu tadi pasti ada hikmahnya di sana, dihapuskannya dosa, diangkatnya derajat, dan musibahnya tidak lebih besar dari itu. Selalu kita harus ingat, kalau bicara musibah kita kehilangan motor, alhamdulillah anak nggak kehilangan anak. Allah bisa buat kita kehilangan anak. Antum dengar berita anak-anak yang mandi di kali, kintir, hilang. Ketika antum kehilangan motor, anakku ono ya Allah. Karena Allah bisa kasih musibah yang lebih besar daripada yang menimpa kita. Tadi kehilangan orang tua tapi anak masih ada yang di PHK umpamanya, dia lihat alhamdulillah ya Allah, anak masih bisa ke masjid, tidak kehilangan iman. Jadi musibahnya bukan dalam urusan agama. Kemudian ahibati fillah, untuk mencapai tingkat ridho dan syukur ini kita harus meyakini pilihan Allah yang terbaik. Jadi orang kalau yakin, ya pastilah ketika Allah ngasih ujian ini yang terbaik. Jadi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang disebutkan menghapuskan dosa, mengingat insya Allah dihapuskan dosa-dosaku. Dan orang kalau kena musibah yang tidak menyenangkan, tolong introspeksi diri. Jangan sok suci ya. Merasa, oh kayaknya untuk mengangkat derajatku, lek koncone sing kena musibah itu soni. Lek awake merasa untuk mengangkat derajat, lek wong liya itu soni. Ketokane wong api lek musibah ini terus-terusan ngene, kowe ya gitu. Nabi Ayub, kita lihat jemaah,
kasih penyakit sama Allah SWT. Kemudian tadi tanda cinta Allah kepada hambanya dikasih bala yang tidak menyenangkan ya, karena boleh jadi kalau dikasih harta, dikasih sehat, malah dia nggak ke masjid. Kemudian ada banyak hikmah di balik situ. Besarnya pahala kesabaran juga membuat kita akan lebih menerima kondisi yang ada, lalu melihat kepada akhirat. Dunia ini sebentar, nggak lama. Sehat pun nggak lama, sakit pun nggak lama. Paling lama orang dikasih penyakit berapa tahun? 100 tahun? Ada yang dikasih penyakit sama Allah 100 tahun? Mungkin dikasih penyakit anggap 50 tahun, tapi Allah akan kasih pahala sesuai dengan kesabaran dia selama 50 tahun. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab, karena Anda melihat sebagian tadi sudah lapar kayaknya. Tuan rumah ngantuk juga, lihat ya, mari mangan. Nah, tafadhol. Kalau ada pertanyaan, ini ada yang angkat tangan. Oh, yang belakangnya antum dulu tuh, yang paling dekat. Izin bertanya Ustaz, terkait ujian tadi. Di kalangan dakwah tadi Ustaz menyebutkan bahwa menyebarkan agama ini tidak mudah. Seringkali kita ini mendapati bahwa orang terdekat kita ternyata kadang-kadang kita dapat informasi dia punya salah besar di dalam muamalahnya. Kadang ini mengganggu, sedikit banyak mengganggu hubungan kita Ustaz. Nah, ini bagaimana menghadapi posisi seperti ini? Apa kita cross check atau bagaimana yang sebaiknya supaya dakwah tetap jalan dengan keikhlasan? Kita dapat informasi. Yakin juga. Yakin. Yakin. Bukan Yakin. informasi A1 ya. A1, betul. Insyaallah. Baik. Yang ditanyakan apa tugas kita? Ya, karena kita tahu ini Dia bagaimana? sahib kita atau dia mitra kita, orang dekat keluarga kita. Ya, semacam itu Ustaz. Baik. Yang ditanyakan apa sikap kita? Apakah kita Ya. perlu cross check? Tadi Ustaz kan cerita ujian itu kan macam-macam ya. Masuk dakwah itu juga nggak mudah. Nah, Nah, kita supaya ikhlas tetap dan menjaga muamalah terhadap teman-teman kita yang dia berdakwah. Orang kan bisa boleh berubah Ustaz. nah, Jazakallah Ustaz. sahih jemaah. Jadi menghadapi orang dekat kita yang melakukan sebuah kesalahan yang jadi ujian juga buat kita, karena memang Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian fitnah untuk sebagian lain, yang sabar nggak kalian menghadapi itu. Nabi kita Muhammad SAW diuji sama siapa? Pamannya Abu Lahab, pamannya sendiri. Sampai Allah turunkan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini tidak turun kepada semua orang-orang yang ada di Quraisy yang pernah menyakiti Nabi SAW. Turun khusus buat pamannya, untuk menunjukkan sudah keterlaluan. Tapi Nabi SAW tetap mendakwanya. Jadi kalau tadi kita tahu ini ada nggak benar, ya kita sampaikan. Mungkin ketika kita sampaikan dia jadi nggak suka sama kita. Mungkin dia tidak akan bertegur sapa dengan kita, tapi kita sudah melaksanakan tugas kita. Wa ma 'alaika illal balagh. Kata Allah kepada Nabi-Nya alaihi salatu wasallam, kewajibanmu hanya menyampaikan. Dan kebanyakan orang dalam muamalah itu nggak benar karena hubbud dunya, karena kecintaan kepada dunia. Jadi tatkala kita mau ngasih tahu orang itu, kadang-kadang orang itu sudah tahu sama hukumnya. Tahu nggak sama hukumnya orang itu? Nggak, ini kok tahu? Iki cerita kau. Kira-kira orang itu tahu nggak dengan hukum perbuatan dia? Tahu kan? Tapi dia masih melakukan itu. Tugas kita bagaimana menguatkan keimanan dia, supaya dengan cara kita menguatkan keimanan dia, diajak ziarah kubur, diingatkan dengan akhirat, ya. Semoga dengan itu dia meninggalkan
dosa-dosa. Walaupun sekali lagi tugas kita hanya menyampaikan. Sampaikan ketika bertemu dia, ketika dia pergi, angkatlah tanganmu, minta sama Allah, ya Allah berikan hidayah kepada fulan, ya Allah. Kadang-kadang kita lupa, tetangga-tetangga pernah doakan tetangga. Iki yang dua oman, pernah doakan tetangga enggak? Jarang. Secara khusus, ya Allah tetangga-tetanggaku ya Allah, berikan hidayah kepada fulan ya Allah, itu yang depan rumahku ya Allah, berikan hidayah kepada fulan, yang di kantor aku punya kawan nggak sholat ya Allah, aku sudah ajak dia sholat, berikan hidayah kepada dia supaya dia sholat. Kita ini kadang-kadang tidak melakukan itu, ini ujian juga. Kalau orang ikhlas, dia akan bertemu sama orang itu, menyampaikan, kemudian dia akan berjumpa dengan Allah, berdoa buat Allah. Ini tanda kalau dia benar-benar jujur ingin orang itu berubah menjadi baik. Tapi sebagian kita sulit, tidak iso wis kowe pancen rokok tempatnya. Astagfirullahaladzim. Kita seakan-akan menvonis orang itu. Boleh jadi orang itu dapat hidayah, kita yang dicabut hidayah. Barakallahu fikum. Baik. Tadi yang sana dulu yang berani, atau tengah dulu ini? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Izin bertanya terkait masalah sabar Ustaz. Jadi mungkin dari kita ujiannya bermacam-macam, beraneka ragam. Hanya saja saya ingin menanyakan bagaimana menyikapi kalimat sabar. Sabar sendiri tadi Ustaz sudah sampaikan bahwasanya menahan diri. Kelihatannya sederhana Ustaz, cuman implementasinya berat Ustaz. Karena setiap manusia diuji sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang difitnah, ada yang diberikan penyakit, ada yang belum dikaruniai anak, atau diberikan ujian-ujian lainnya. Supaya iman kita ini tetap stabil, bahwasanya kita selalu berhusnudzon sama Allah, tidak berprasangka yang jelek sama Allah, sehingga iman kita terus baik begitu. Bagaimana supaya Ustadz ada mungkin kiat-kiat begitu buat saya pribadi khususnya, misalkan ada yang mungkin difitnah atau dan lain sebagainya, supaya kita tetap terus menahan diri, terus bersabar dan berhusnudzon sama Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang menarik sekali jemaah. Bagaimana supaya kita bisa bersabar menghadapi ujian yang kadang-kala terasa berat buat kita? Bagaimana kita bisa berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala? Kuncinya satu sebenarnya, kenal sama Allah. Kita kadang-kala nggak kenal sama Allah. Kita jarang baca asma Allah al-husna. Kita jarang melihat bagaimana Allah berikan ujian kepada nabi-nabi kekasih Allah. Tadi kita sebutkan bagaimana Nabi Isa difitnah, Maryam difitnah berzina, sampai Nabi Isa itu dikejar-kejar mau dibunuh. Nabi, bayangkan seperti itu. Ada fitnah yang lumayan berat yang dihadapi oleh Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah juga pernah difitnah berzina. Aisyah, istrinya Nabi, putrinya Abu Bakar, di kota Madinah tersebar bahwa istri Nabi berzina. Aisyah itu nangis. Namanya manusia, ketika dengar dia difitnah, nangis sampai air matanya kering. Dia bingung, kok bisa orang itu menfitnah. Tapi ketika dia mulai berbaik sangka sama Allah, dia yakin dia tidak melakukan berzina, maka dia yakin Allah akan menurunkan kebebasan. Di sini kita perlu yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita difitnah, kebenaran itu pasti terungkap. Cuma menunggu, kadang-kala kita tidak sabar. Nabi Nuh tadi menunggu berapa tahun? 950 tahun. Kita nunggu setahun kadang-kala lapor. Padahal dalam setahun itu pahala kita terus dapat, terus dapat, terus.
Maka kita tadi harus kenal sama Allah, tahu bahwa saya musibah itu mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Dunia ini cuma sementara. Boleh jadi memang aku ini akai tusoni, ini menghapuskan dosa-dosaku. Dan Allah itu maha baik. Tanda cintanya Allah itu bukan harta, bukan kesehatan, bukan. Tapi tanda cintanya Allah bala, dikasih bala, dikasih sabar sama Allah. Maka kita perlu banyak berdoa juga. Ketika kita sudah kenal sama Allah, mau tidak mau kita perlu bersabar, perlu berdoa memohon kepada Allah SWT. Yang ketiga, banyak bertasbih. Tasbih, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi Muhammad SAW itu menghadapi ujian yang berat sampai Allah katakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqul. Kami tahu, kata Allah, dadamu menjadi sesak gara-gara omongan orang. Beliau difitnah dukun, sihir, penyihir, orang gila, pembual, macam-macam. Nabi bukan itu. Artinya Nabi tidak seperti itu, tapi Nabi tidak bela diri akhirnya. Beliau memilih terus berdakwah mengabaikan. Tapi namanya itu solusi. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Engkau bertasbihlah memuji Tuhan, tetap dipuji Allah, dan jadilah orang-orang yang sujud. Akhirnya bagaimana fitnah dan ujian itu membuat kita lebih sering sholat. Tidak kuat angkat tangan, sholat, mengadu sama Allah. Ini jauh lebih baik daripada fitnah itu selesai. Kalau fitnah itu selesai, kira-kira kita sholat malam lagi? Enggak. Betapa seringnya kita itu jadi dekat sama Allah ketika susah. Ketika dikasih seneng, lain lagi. Yang awalnya shop pertama di masjid, kalau dikasih seneng, sama shop pertama. Tapi setelah bubar dari masjid, itu kadang terjadi. Jadi berbaik sangka sama Allah dengan melihat nikmat-nikmat Allah yang banyak, dan Allah itu maha baik sama kita. Barakallahu fikum. Tapi itu yang angkat tangan lebih dulu, berikan kepada beliau. Sebelum antum jawab, ana baca dulu ini ya, kayaknya mak-mak ini. Oh enggak, ini bapak-bapak. Ustaz bagaimana? Oh enggak, mak-mak, betul. Ustaz bagaimana cara mendapatkan ikhwan yang soleh? Ini soleh semua di sini. Ternyata jamaah lanjutannya yang benar-benar soleh, Ustaz. Jadi bukan cuma sekedar jenggoten nopo, belum tentu soleh jamaah. Karena banyak sekali beberapa kali nabor selalu diperlihatkan kekurangan dari si ikhwan. Loh, kalau bicara soleh itu bukan berarti tidak punya kekurangan. Pasti semua punya kekurangannya. Tapi kalau kelebihannya lebih banyak dari kekurangannya, ya itu sudah bisa disebut soleh. Cuma jangan sampai menikah sama suami yang bakhil. Tahu bakhil jemaah? Pelit. Jangan. Kenapa? Azab hidupnya kalau dapat suami yang bakhil. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yajtami'u imanan wa syuhun fi jawfil abdi. Iman bersama sifat syuh, bakhil dan ambisi itu nggak ngumpul di hati seorang hamba, nggak ngumpul. Maka kalau cara mencari tahu ikhwan itu soleh atau tidak, lihat bagaimana hubungan dia sama orang tua, bagaimana dia sama kerabat-kerabatnya. Tanya tentang dia di tempat kerjanya. Ada orang-orang yang Masya Allah sholatnya di masjid shaf pertama, tapi kalau kerja berantakan. Ada. Tapi ada sebaliknya, yang kalau di kantor tepat waktu, masjid selalu masbuk. Maka pastikan tadi bagaimana hubungan dia sama Allah baik, hubungan dia sama manusia juga baik. Jadi hablum minallah, hablum minan nas. Jangan tanya sama ikhwan itu. Kan sekarang banyak
Kalau kenalan kirim CV, ana pernah dapat CV-nya satu orang, bohong semua. Sampai bapaknya itu datang ke anak, Ustaz, ini benar kayak gini Ustaz. Wah, udah yakin mereka. Ternyata betul, bohong. Karena itu kan tulisannya dia. Suka hadir kajian Ustaz Syafiq. Buktinya apa? Foto. Foto sekali jemaah. Setelah itu tidak pernah hadir lagi. Ada ikhwan yang memang sengaja foto sama Ustaz untuk ditunjukkan ke calon mertua. Apa? Ini saya sama Ustaz. Hati-hati. Jadi untuk memastikan tadi apakah ikhwan itu soleh atau tidak, cari tahu dari orang lain. Yang kedua, kalau bicara kekurangan, semua punya kekurangan. Tapi orang yang kebaikannya lebih banyak dari kekurangannya, insya Allah itu sudah cukup untuk menjadi pendamping hidup. Lalu banyak-banyak sholat, memohon kepada Allah agar Allah kasih petunjuk. Barakallahu fikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan penjagaan. Amin. Ustaz, mohon izin nanya 2 poin boleh tak? Satu aja. 2 poin, 2 pertanyaan boleh? Bapak-bapak lapar enggak? Ya. Kalau lapar satu aja. poin naik. Oke, ya. Jadi pertanyaan terakhir jemaah. Ya. Bagaimana caranya sisa hidup buat anak kan ya memang udah umur ya. Sisa hidup ini orientasi kita itu, fokus kita itu selalu kepada akhirat gitu. Jadi dengan gemerlapnya dunia, kemudahan mencari uang atau keterikatan hubungan kita dengan banyak orang itu tidak membuat kita itu jadi berpaling gitu orientasi kehidupannya. Jadi selalu ke akhirat itu bagaimana caranya itu? Cukup, jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana orientasi kita ini dan ambisi kita selalu akhirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa arahan kepada kita. Salah satunya adalah mengingat kematian. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan. Itu kematian. Yang kedua, datang ke tempat-tempat bencana. Kita kalau melihatnya gemerlapan dunia, maka kita akan terpesona. Kayak sekarang alhamdulillah dengan adanya HP ini, anak kemarin beberapa hari ini sering nonton banjir bandang dan longsor itu di mana? Di Assam, salah satu negara di India sana itu. Anak ngelihat rumah-rumah semua hancur, ya Allah, daun rekod. Itu membuat kita melihat dunia ini semakin hina. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan cerita akhirat. Surat Al-Waqi'ah dan Ar-Rahman itu termasuk yang menggambarkan bagaimana kehidupan di akhirat sana. Contohnya bagaimana Allah menyebutkan bidadari surga. Jadi kalau kita melihat perempuan di dunia, ono di surga. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atrab. Kemudian yang keempat, membaca perjalanan hidup orang-orang yang soleh. Bagaimana mereka menghadapi dunia ini. Dan kalau kita suka nonton orang-orang yang sukses di dunia, kita ingin dunia. Contoh kita baca tentang Elon Musk. Elon Musk ini ya. Atau siapa lagi jemaah di Indonesia ini, orang terkaya. Ada orang yang sukanya itu melihat orang-orang kaya. Atau dia sukanya masuk pasar. Ini juga membuat orang ingat kepada dunia. Maka jangan masuk ke pasar, baik yang online ataupun offline, kecuali ada perlunya. Sebagian orang masuk pasar itu cuma mau lihat-lihat, lihat jam, lihat mobil. Ono wong sing seneng delok mobil, ono mobil apik. Itu enggak, seneng delok dok. Nah, ini
senang melihat ini juga membuat kita akhirnya ingin dengan dunia ini. Ya, ziarah kubur tadi termasuk yang mengingatkan kepada kematian. Barakallahu fiik. Jamaah, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Karena sebagian jamaah belum makan, kalau kita sama tuan rumah sudah makan tadi Bapak ya. Insyaallah, jadi bisa lanjut sebenarnya, tapi supaya antum punya kesempatan menyantap masakan siang, Anda kembalikan ke MC. Jazakumullah khair. Jazakallahu khair Ustaz. Syukran jazilan li fadilatil Ustaz ala hadhil ma'lumah qayyimah wal mawa'idil hasanah allati qaddama lana. Terima kasih banyak kepada Ustaz Syafiq Riza Basalamah atas ilmu dan nasihat yang berharga yang telah disampaikan